Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Konita dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai deteksi kandungan hidroquinon dalam pewarna rambut menggunakan sensor amperometri berbasis carbon patch electrode modifikasi nanopartikel palladium yang disimpan dalam nanokomposit hitam silikon polipirol karbon berpori. Next. Berikut ini merupakan nama anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Nafil Ilmi, yang kedua Siti Zulaiha, yang ketiga Nabila Jasmine Efriza, yang keempat Alisha Nur Setia Karina, yang kelima Felicia Oktarina Putri, yang keenam adalah Ayo Lestari Febrianti. Next. Untuk slide selanjutnya merupakan latar belakang dari hidroquinon. Alasan mengapa kelompok kami memilih mendeteksi hidroquinon di dalam kosmetik. Penjelasannya sebagai berikut. Hidroquinon merupakan polutan lingkungan yang toksik terhadap manusia dan sulit untuk diuraikan. Hidroquinon berbentuk padatan kristal seperti pada gambar di samping. Selain untuk warna rambut, hidroquinon ini juga dapat digunakan untuk bahan pemutih kulit dan perawatan kuku. Hidroquinon dapat diserap melalui kulit pada manusia, oleh karena itu warna rambut yang mengandung hidroquinon dapat terserap pada manusia melalui kulit kepala. Hidroquinon merupakan senyawa organik aromatik dengan rumus kimia C6H4OH2 kali. Hidroquinon yang kadarnya ditambahkan lebih dari 0,02%, maka akan dinyatakan sebagai obat keras, di mana pemberiannya pun harus mendapatkan resep dari dokter. Bahaya dari hidroquinon yang melebihi ambang batas ini akan menyebabkan iritasi kulit, kulit yang terasa terbakar, kelainan fungsi ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati. Untuk mendeteksi kontaminasi hidroquinon dari produk kosmetik, khususnya pada pewarna rambut, pendeteksi hidroquinon ini sangatlah penting. Oleh karena itu, pengembangan sensor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap hidroquinon sangat diperlukan. Next. Pada slide selanjutnya ini menjelaskan tentang pembaruan sensor yang telah kami diskusikan, yaitu sensor yang mendeteksi kandungan hidroquinon dalam warna rambut menggunakan sensor amperometri berbasis carbon patch electrode modifikasi membran nanokomposit palladium. Pada penelitian yang sebelumnya, deteksi hidroquinon menggunakan membran elektroda nanokomposit monomerilinitis memiliki sensitivitas yang kurang jika dibandingkan dengan membran elektroda nanokomposit palladium. Sehingga kami menggunakan membran nanokomposit palladium yang disimpan dalam nanokomposit hitam silikon polipirol karbon berpori sebagai pembaruan sensor amperometri untuk deteksi hidroquinon pada cat rambut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya latar belakang mengenai sensor amperometri dan elektroda pasta karbon. Sensor amperometri semakin menarik perhatian karena keunggulan dalam sensitivitas, akurasi, stabilitas, dan portabilitas yang menjanjikan untuk berbagai aplikasi. Prinsip dasar sensor amperometri adalah mengukur respon arus pada permukaan elektroda untuk mendeteksi konsentrasi analit pada potensial kerja konstan. Elektroda pasta karbon telah memegang peranan penting dalam pengukuran elektrokimia selama lebih dari 6 dekade. Elektroda pasta karbon, terutama di antara elektroda yang dimodifikasi secara kimia, memiliki beberapa keunggulan praktis seperti kemudahan persiapan dan regenerasi, keandalan dalam mengevaluasi berbagai pengubah, sifat listrik yang sangat baik yang telah mendorong pengembangannya oleh beberapa peneliti, dan juga menciptakan platform yang bermanfaat untuk banyak aplikasi. Penggunaan yang luas dari elektroda pasta karbon ini dalam penelitian elektrokimia didorong oleh jendela potensial yang lebar,
arus latar yang rendah, biaya yang terjangkau, kesesuaian, dan kemampuannya yang baik dalam mendeteksi berbagai molekul biologis dan organik. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut penggunaan sensor amperometri berbasis elektroda pasta karbon untuk mendeteksi senyawa hidrokuinon dalam bidang kosmetik, khususnya pada pewarna rambut. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada hidrokuinon. Hidrokuinon merupakan senyawa turunan benzena yang memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan melanin, mengurangi pigmentasi pada kulit, serta mengatasi masalah hiperpigmentasi. Menurut peraturan BPOM tahun 2019, penggunaan hidrokuinon sebagai bahan pemutih atau pencerah dalam produk kosmetik telah dilarang. Hidrokuinon hanya diizinkan untuk digunakan pada pewarna kuku dengan konsentrasi maksimum 0,02% dan sebagai pengoksidasi pewarna rambut dengan kandungan maksimal 0,3%. Selanjutnya, sensor amperometri merupakan teknik analisis elektrokimia, di mana arus yang sebanding dengan konsentrasi zat yang diuji merupakan sinyal yang dicari. Ketika suatu zat kimia mengalami oksidasi atau reduksi pada elektroda logam inert, maka akan terjadi transfer elektron antara zat yang diuji dan elektroda kerja, bergantung pada sifat-sifat zat tersebut. Arah aliran elektron ini dapat dikendalikan melalui potensial listrik yang diterapkan pada elektroda. Selanjutnya yaitu elektroda pasta karbon atau CPE, merupakan jenis elektroda permukaan yang memiliki harga murah, dapat diperbarui, mudah dimodifikasi, dan sering digunakan dalam aplikasi elektroanalitik dan elektrokatalitik. Umumnya, elektroda pasta karbon ini terdiri dari komponen seperti bubuk grafit, penghantar, dan pengikat seperti silikon atau minyak mineral yang tidak memiliki sifat penghantar arus listrik. Sebuah alat untuk pasta karbon dapat dibuat dengan membuat sumuran dalam batang teflon pendek, tabung kaca, atau suntikan polietena atau siringe yang diisi dengan pasta, kemudian dihubungkan secara elektrik melalui kawat penghantar. Next. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari sensor. Secara umum, sensor amperometri memiliki prinsip kerja yaitu mengukur aliran arus antar elektroda ketika terjadi reaksi elektrokimia di mana zat elektroaktif akan bertambah atau kehilangan elektron. Arus yang sebanding dengan jumlah spesies yang diubah secara elektrokimia pada elektroda. Dalam kasus ini, hidrokuinon akan berperan sebagai zat elektroaktifnya. Sehingga prinsip kerja dari sensor amperometri ini adalah ketika molekul hidrokuinon menyentuh permukaan dari membran nanokomposit sensor, maka akan terjadi reaksi elektrooksidasi, di mana molekul hidrokuinon memiliki sifat reduktor atau dapat mereduksi molekul lain, sehingga hidrokuinon nantinya dapat memberi sumbangan elektron ke pita konduksi nanokomposit pada membran palladium. Kemudian, pada akhirnya respon elektrokimia sensor membran ini akan meningkat dan reaksi yang terjadi antara hidrokuinon dengan membran nanokomposit pada sensor ini akan dijelaskan pada gambar yang tertera pada slide, di mana dalam gambar tersebut hidrokuinon yang sebelumnya adalah ikatan tunggal OH akan teroksidasi menjadi rangkap 2O. Dan yang gambar di bawahnya itu adalah reaksi oksidasi yang terjadi pada membran secara lengkapnya. Next. Selanjutnya adalah desain dari sensor, di mana pembuatan sensor amperometri untuk deteksi hidrokuinon dalam pewarna rambut menggunakan elektroda pasta karbon atau CPE yang dimodifikasi dengan nanokomposit, palladium nanopartikel, porosilikon, polipirol karbon. Pembuatan sensor ini dilakukan seperti pada gambar, yaitu dengan mencampurkan nanokomposit tersebut dengan bubuk grafit dan minyak parafin dan dimasukkan dalam mortir. Kemudian, sebagian produk yang dihasilkan akan diisikan pada salah satu ujung tabung kaca atau glass tube yang selanjutnya akan dimasukkan dari ujung yang berlawanan, yaitu kawat tembaga, yang tujuannya yaitu untuk membangun kontak listrik. Next. Untuk yang selanjutnya ada desain sensor, di mana sensor amperometri untuk deteksi hidrokuinon dalam
pewarna rambut terdiri dari 3 jenis elektroda, yaitu elektroda referensi, elektroda kerja, dan elektroda pembantu. Pada sensor tersebut menggunakan nanokomposit palladium dengan elektroda pasta karbon sebagai elektroda kerja, elektroda kalomel jenuh atau SCS sebagai elektroda referensinya, dan kawat platinum sebagai elektroda pembantu. Perkiraan hasil dari uji sensor yang telah termodifikasi ini adalah semakin tinggi konsentrasi dari hidrokuinon dalam larutan yang diuji, maka respon deteksi dari sensor akan lebih lama. Hal ini dapat ditunjukkan pada grafik yang tertera pada slide, di mana sumbu X adalah waktu respon dengan satuan sekon dan sumbu Y adalah arus atau I dalam satuan mikroampere. Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa sensor amperometri yang telah termodifikasi ini diujikan pada larutan yang mengandung hidrokuinon dengan rentang konsentrasi 1-700 mikromolar dengan potensial sebesar plus 0,35 volt, sehingga didapatkan kurva grafik yang naik di mana konsentrasi hidrokuinon akan berbanding lurus dengan waktu respon dan arus yang dihasilkan. Next. Untuk yang selanjutnya, setelah diuji coba pada jurnal Arasi 2023 didapatkan perkiraan hasil berupa LOD, LOC, sensitivitas, dan LDR seperti pada grafik tersebut. Nah, untuk kurva kalibrasi dari sensor amperometri berbasis karbon pasta memodifikasi nanokomposit palladium seperti gambar tersebut. Nah, untuk membuat kurva kalibrasinya, sensor diuji terlebih dahulu dalam larutan mengandung hidrokuinon dengan rentang 1 sampai 13 mikromolar dan rentang 13 sampai 400 mikromolar, sehingga akan diperoleh dua persamaan linear di mana kedua garis persamaan tersebut digabung sehingga menghasilkan garis A seperti pada grafik tersebut. Dan kurva tersebut dapat digunakan untuk menentukan LOD, LOC dari sensor tersebut. Baik, untuk perkiraan hasil selanjutnya, yaitu perkiraan hasil dari sensor yang didapatkan adalah rentang dinamis linear atau LDR. Untuk sensor nanokomposit palladium dengan pasta karbon diperoleh sebagai 1-450 mikromolar. Selanjutnya, perkiraan nilai sensitivitas untuk nanokomposit palladium sensor karbon pasta elektroda dicapai sebesar 3,0156 mikroampere mikromolar pangkat min 1 cm pangkat min 2 dengan LOD dihitung sebagai 0,074 mikromolar dan batas kuantifikasi atau LOQ sebesar 0,227 mikromolar. Selanjutnya ada aplikasi dari sensor amperometri yang telah kami usulkan. Sensor amperometri ini dapat digunakan dalam industri kosmetik, khususnya pewarna rambut, untuk secara efektif mengidentifikasi keberadaan hidrokuinon, yaitu senyawa yang berpotensi berbahaya. Untuk menguji efektivitas sensor amperometri yang diusulkan, dalam menentukan kandungan hidrokuinon, sampel pewarna rambut komersial digunakan sebagai bahan analisis kuantitatif. Dengan demikian, kemampuan sensor amperometri untuk mengukur aliran arus listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia spesifik akan memungkinkan deteksi hidrokuinon dalam pewarna rambut dengan sangat akurat dan sensitif. Dengan integrasi sensor amperometri ke dalam sistem pengujian pewarna rambut, produsen dapat memastikan bahwa produk yang mereka produksi aman dan mencegah beredarnya produk yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti hidrokuinon. Di sisi lain, pengujian menggunakan sensor amperometri di salon kecantikan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pewarna rambut yang mereka gunakan aman dan bebas dari hidrokuinon. Pendekatan ini membuka jalan untuk industri kosmetik untuk memproduksi produk pewarna rambut yang lebih aman dengan tanpa bahan kimia berbahaya yang akan meningkatkan kepercayaan dan kesehatan konsumen.
Next. Baik, untuk kesimpulan presentasi dari kelompok kami, yaitu deteksi hidrokoinon pada cat rambut dengan mengukur aliran arus antar elektroda menggunakan analisis amperometri, di mana elektroda menggunakan karbon pas elektroda termodifikasi nanokomposit palladium. Pada modifikasi analisis ini dapat diperkirakan hasilnya tentang dinamis linear atau LDR untuk sensor nanokomposit palladium pasta karbon diperoleh sebagai 1 sampai 450 mikromolar. Selanjutnya, perkiraan nilai sensitivitas untuk nanokomposit palladium sensor pasta karbon dicapai sebesar 3,0156 mikroampere mikromolar min 1 cm min 2 dengan LOD dihitung sebagai 0,074 mikromolar dan batas kuantifikasi atau LQQ sebesar 0,227 mikromolar. Dengan menggunakan nanokomposit palladium pasta karbon, hidroquinon dengan konsentrasi tinggi pada analit membutuhkan waktu deteksi yang lebih lama. Ini daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.